Hai, kembali lagi bersama saya dengan Mama Gael di sini. Di video kali ini teman-teman, saya mau bercerita atau tanggapi tentang kasus yang lagi viral. Kalau kalian biasa nonton televisi atau beritanya itu muncul di HP-nya kalian tentang anak pesantren yang meninggal di pesantren akibat dianiaya oleh seniornya. Saya tidak mau cerita atau saya tidak mau tanggapi tentang kasusnya, tapi menurutku ada satu pesan yang bisa kita pelajari dari kasus anak ini, terkhusus untuk orang tua. Yuk tonton videonya sampai habis ya. Jadi anak ini sebenarnya teman-teman sudah beberapa kali minta dijemput kepada orang tuanya atau keluarganya. Cuman karena orang tuanya atau keluarganya ini kurang tangkap dari pesan si anak. Pesanku, jika anak kalian atau adalah keluarga kalian yang lagi berada di pondok pesantren atau lagi tinggal di asrama, kalau semisalnya anak kalian atau keluarga kalian itu ada mau cerita kah, atau kayak ada pesan-pesan yang seperti itu, saya cuma mau bilang please tanggapin, tanya kepada mereka, apa kabarmu nak, bagaimana keadaanmu di sana, apakah kamu baik-baik saja, bagaimana dengan temanmu, bagaimana dengan asramamu, atau teman sekamarmu bagaimana, lingkunganmu bagaimana, begitu teman-teman. Karena tidak semua anak-anak bisa terbuka kepada keluarganya atau orang tuanya gitu. Jadi fungsi kita sebagai orang tua ini terkhusus sekali buat orang tua ya teman-teman. Kita orang tua harus lebih aktif bertanya kepada anak-anak kita dan ajarilah anak kita terbuka sedini mungkin. Terus anak itu sebenarnya dia nggak bakalan bisa terbuka sedini mungkin gitu kepada kita kalau nggak dimulai dari orang tuanya. Jadi semua itu harus dimulai dari orang tua. Kalau misalnya anak kalian masih balita, ajarlah anak kalian untuk cerita kepada kalian kegiatannya bagaimana di sekolah, atau kegiatannya ketika dia lagi keluar dari rumah bermain sama teman di lingkungan tetangganya begitu. Terus sepulang bermain kita tanya teman-teman, itu rutinitas itu akan terus berkelanjutan sampai mereka dewasa. Jadi ketika sudah dewasa, tanpa kita pun bertanya, karena anak-anak itu sudah menjadi kebiasaannya untuk bercerita kepada si ibunya atau si mamanya gitu. Jadi saya mau bilang, jadilah orang tua gitu, jadilah teman yang terbaik bagi anak kalian, jadilah tempat curhat, jadilah tempat cerita gitu yang nyaman bagi anak-anak kalian gitu. Itu sih yang aku mau cerita buat ke teman-teman. Itu pesan singkat yang bisa saya pelajari dari kasus anak yang meninggal di pondok pesantren ini gitu. Saya tidak mau lebih lagi cerita atau kayak menanggapi kasusnya bagaimana begitu. Saya cuma mau bilang semoga kita orang tua bisa mengantisipasinya sedini mungkin gitu. Apalagi bunda-bunda yang masih muda seperti saya, anak saya masih PAUD teman-teman. Umur anakku itu masih 5 tahunan gitu. Jadi kita ajarin anak kita itu sedini mungkin untuk bercerita kepada kita gitu. Itu terus kalau misalnya keluarga atau anak kalian tinggal di pondok pesantren atau di asrama, kalian juga bisa minta kontak ini gurunya kah, atau apanya yang penjaga asramanya kah, atau walinya gitu-gitu. Kalian berkomunikasi gitu bagaimana anak kalian di sana begitu. Itulah sekian video kali ini. Semoga video kali ini ada manfaatnya, ada informasi atau cerita yang kalian bisa tangkap dari video ini. Terima kasih.